tidak dilakukan. Nah, menurut saya salah satu kepala daerah yang waktu itu berhasil untuk mengubah struktur APBD dari yang sifatnya rutin menjadi pembangunan yang langsung dirasakan ke masyarakat itu waktu itu adalah Pak Ahok di Belitung dengan APBD yang juga kecil, tapi bisa juga menyediakan pendidikan dan kesehatan yang gratis kepada masyarakat. Nah, itu mungkin bisa dicontoh apa yang sudah dilakukan di Belitung, agar walaupun struktur APBD-nya tidak besar, artinya mencapai sekitar 2 triliun, menurut saya sudah cukup besar lah, walaupun ya tidak sebesar dengan kota-kota besar, tapi kita bisa memaksimalkannya, mengubahnya ke struktur yang lebih kena ke masyarakat, pembangunan tidak hanya yang sifatnya rutin. Yang kedua tadi soal politik uang, memang kalau menurut saya jauh lebih masif di daerah-daerah ya. Dan memang saya sudah baca waktu itu bukunya, kalau nggak salah namanya Demokrasi for Sale. Di situ memang dinyatakan bahwa karya siapa tuh Mas? Tulisan siapa? Saya lupa ya karyanya siapa, tapi judulnya Demokrasi for Sale. Saya lupa pengarangnya. Jadi memang daerah-daerah yang masif politik uang adalah daerah-daerah yang memang sumber daya ekonominya biasanya hanya dalam satu sumber, artinya oligarki, orang-orang kayanya hanya segelintir, lalu memang kelas menengah ke bawah, kelas yang belum metropolitan ya, dan di daerah-daerah itu jadi lebih masif karena memang suaranya gampang dibeli lah, kira-kira gitu. Ya. Nah, itu yang menjadi tantangan kita semua ya, dan saya melihat memang hanya daerah-daerah tertentu saja, khususnya kota-kota besar, yang mempunyai privilege untuk melakukan politik bersih. Kota seperti Jakarta, kota seperti Surabaya, Bandung, dan lain sebagainya yang sudah metropolitan, sudah sumber daya ekonominya itu bermacam-macam, sehingga kalau kita lihat suara-suara PSI misalnya yang tidak pakai politik uang, ya akhirnya tumbuh di kota-kota gitu, di kota Bandung, di kota Jakarta, Surabaya, di kota Medan. Jarang sekali kita punya porsi di kabupaten. Gitu. Jadi saya harus akui sulit lah untuk memberantas politik uang di daerah-daerah gitu. Saya akui sulit sekali. Gitu. Berarti selesai dong perbincangan kita ini. Solusinya ya. Ya maksudnya iya. Berarti kita bergeraknya gimana ya? Kalau pada tahapan ini udah nggak mungkin gitu ya, tapi kalau menurut saya gini mungkin ya, mungkin calon kepala daerah kalau tidak mau melakukan politik uang, tetap harus menyediakan program yang benar-benar langsung terasa ke masyarakat. Tidak berbicara soal kebijakan yang terlalu abstrak, kebijakan yang terlalu general, tapi membicarakan sesuatu hal yang benar-benar akan terasa ke masyarakat yang dia bicarakan pada saat itu. Dan spesifik kepada kecamatan di desanya itu, misalnya mau dibuat seperti apa kalau dia terpilih. Mungkin harus diperbaiki, harus dibagusi. Misalnya ada beberapa program-program khusus APBD yang memang dikhususkan untuk basis-basis dia. Gitu. Mungkin jadi, air bersih, mungkin gitu bisa ya? Bisa air bersih gitu kan. Nah, tapi Mas William, sorry aku potong. Ya. Misalnya untuk judi, narkoba, ini kan kaitannya dengan keamanan ya. Ketika si calon itu mengkampanyekan itu, masih efektif nggak? Karena udah berapa periode, terus dianggap ini adalah ranahnya ini aparat gitu. Polisi ya. Stakeholder keamanan, kepolisian, TNI gitu. Nah, bagaimana cara si calon ini bahasa politiknya itu seperti apa? Porsi mereka akan seperti apa gitu? Biar masyarakat nggak siapa juga bupatinya tetap gitu-gitu aja gitu. Iya. Porsi dari si kepala daerah menurut saya yang
sifatnya preventif. Kalau represif kan represi, yang sesudahnya represif itu memang sudah jatahnya penegak hukum, kejaksaan dan kepolisian. Nah, yang kita bicarakan pasti soal preventif, bagaimana mencegah anak-anak muda kita memakai narkoba dan tadi penyebaran HIV tadi. Kalau menurut saya, satu yang bisa dilakukan adalah puskesmas tempat bisa menyediakan tes HIV yang masif misalnya, tes HIV yang masif, lalu tes urin yang mumpuni. Jadi struktur alat kesehatan kita cukuplah untuk melakukan itu misalnya. Yang kedua, mungkin kita juga bisa bangun misalnya RPTRA, misalnya kalau APBD cukup. Karena menurut saya narkoba dan lain sebagainya itu tumbuh karena mungkin banyak anak-anak muda itu tidak diberikan ruang gerak yang cukup. Jadi di RPTRA itu disediakan tempat-tempat olahraga untuk anak muda, misalnya ada lapangan basket, ada tempat skateboard, ya kan, lalu ada tempat co-working space misalnya. Jadi benar-benar mereka bisa menyalurkan energi mereka di tempat yang positif. Dan yang kedua, dengan ada RPTRA itu kan sebenarnya mengalirkan lebih banyak perbincangan warga kan, sehingga warga itu semakin kenal satu sama lain, sehingga kalau misalnya ada narkoba di tempat itu semakin dini diketahui. Jadi kalau menurut saya sediakan ruang-ruang yang positif bagi anak-anak muda untuk berkarya, sehingga mereka tidak terjerumus kepada narkoba dan yang tadi penyebaran HIV. Selain dari edukasi dan lain sebagainya ya, yang memang secara rutin dilakukan. Mungkin dalam hal ini Karo mungkin lebih ke bengkel-bengkel seni, workshop, betul, gitu kali ya, para dia wisata. Sesuai dengan pekerjaannya di sana. Oke, terus gini, Mas William. Oke, ini pada tahapannya udah banyak yang bilang kan proses pemilihan si calon-calon ini aja dari partai aja sebenarnya tidak ideal. Artinya ada sebenarnya tokoh-tokoh muda ataupun mungkin tidak terlalu muda yang sebenarnya kualifikasinya cocok gitu ya, tapi tidak dipilih oleh si partai misalnya, seperti itu. Terus kondisi lain adalah sebenarnya banyak orang-orang putra daerah yang berkarir nasional, cuman kan masalahnya mereka juga kalau jadi bupati bisa dibilang kasarnya turun derajat atau mungkin gajinya akan berkurang, terus dapat apa, terus levelnya turun gitu. Sementara untuk yang masih muda banget, misalnya yang dia praktisi UMKM ataupun IT, sebenarnya ada beberapa, ada yang pertanian juga beberapa gitu. Nah, mereka ini di posisi yang mungkin secara dana bisa saja cukup gitu, tapi mereka mikirnya apa worth it gitu untuk bisa menghabiskan miliaran, puluhan miliar gitu kan. Terus taruhlah mungkin dalam periode depan atau 2 periode mendatang kondisi ideal itu akan datang gitu ya. Kira-kira apa yang akan harus dilakukan sekarang ini gitu dalam hal, karena kan banyak yang bilang itu kalau image-nya kuat, kalau memang karyanya kuat, sebenarnya partai bisa saja meminang gitu kan. Bisa saja datang gitu. Apa yang harus encourage dari orang-orang muda ini supaya mereka nggak apatis juga, karena kan mereka sebenarnya berkarya mau gitu, tapi udah kadung takut gitu, takut dengan berhubungan dengan partai politik, takut jadi harus bayar sekian-sekian gitu. Apa yang harus mereka maintain, karya mereka tuh seperti apa supaya bisa jadi modal juga. Jadi maksudnya nggak tahu ya apakah memang gue mau lakukan ini supaya nanti 2 periode atau 1 periode ke depan supaya bisa layak menjadi calon bupati misalnya, atau memang go with the flow aja dulu, do your best, atau kayak apa Mas? Iya, jadi memang apa yang disampaikan Bang Boy itu adalah suatu bentuk kegagalan dari partai politik dalam mencetak pemimpin suatu daerah atau suatu kota. Artinya seringkali calon-calon yang diberikan di kotak suara itu
tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Walaupun kita sudah dalam demokrasi tidak bisa memilih calon yang kita inginkan, tetapi kan calon-calon itu kan harus mendapatkan restu dari partai politik. Nah, kalau menurut saya ke depannya negara ini harus mempermudah jalur independen. Ya. Karena untuk menjadi calon kepala daerah di jalur independen itu sangat-sangat sulit dan mungkin hampir mustahil ya. Dia misalnya harus mengumpulkan KTP sebesar 10% dari populasi misalnya. Lalu ada tahap verifikasi yang sangat-sangat teknis dan sangat sulit. Misalnya kalau misalnya orang tersebut tidak ada di rumah, artinya gagal itu KTP-nya. Kebetulan kita dari PSI ada 2 calon. Waktu itu Valdo Maldini, dia dari partai politik sih. Tapi ada Bang Rian Ernest yang maju di Batam melalui calon independen. Dan akhirnya yang terverifikasi kalau nggak salah hanya 6.000 kalau salah atau 3.000 KTP yang terverifikasi secara faktual. Jadi memang calon independen ini harusnya dimudahkan karena tadi agar anak-anak muda itu yang dalam tanda kutip sudah terlalu asing dan mungkin takut juga dengan partai politik karena soal mahar lah dan tadi kata apakah worth it ya, keluar miliaran rupiah dan lain sebagainya. Apakah gajinya akan mencukupi? Pasti tidak cukup oleh itu. Kalau menurut saya itu harus diperkuat calon independen agar alternatif-alternatif yang tadinya tidak diterima oleh partai politik tapi memiliki basis kuat di masyarakat, anak-anak muda punya basis yang kuat, dia punya keinginan yang kuat yang untuk maju tapi tidak punya uang yang banyak, bisa pakai jalur independen. Nah, itu salah satu caranya. Yang kedua, menurut saya adalah partai politik juga harus berbenah dalam artian jangan lagi ada yang namanya mahar-mahar, gitu, mahar politik. Itu kan sudah menjadi semacam rahasia umum bahwa untuk menjadi suatu pejabat publik harus menyetorkan sejumlah uang. Itu kan yang menjadi masalah untuk kita semua. Karena kalau seorang calon kepala daerah itu di kos dia untuk menjadi kepala daerah itu terlalu besar, dan yang pasti gaji tidak menutupi, itu pasti akan mencari uang-uang tambahan lain agar balik modal dan profit. Nah, untuk anak-anak muda, saran saya adalah untuk juga mencari donatur-donatur yang ingin mendanai pencalonannya. Itu penting sekali. Artinya cari donatur-donatur yang tulus, ya, yang memang benar-benar ingin membangun suatu daerah, didukung oleh donatur-donatur tersebut, adakan terus fundraising, sehingga nanti pencalonan dia tidak memakai uang sendiri, tapi pakai uang-uang bersama donatur-donatur yang altruis, ya, yang ingin membangun suatu daerah, kota. Dan jangan hanya di dalam daerah itu saja, misalnya mungkin punya koneksi di Jakarta atau punya koneksi di provinsi, bisa digunakan. Jadi sebisa mungkin jangan menggunakan uang sendiri untuk berkampanye. Karena kalau pakai uang sendiri, pasti di pikirannya adalah bagaimana caranya balik modal dan profit seperti itu. Idealnya itu dimulai dari berapa tahun sebelum pencalonan? Setahun cukup? 2 tahun? Kayaknya sih 5 tahun? 2 tahun ya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ujuk-ujuk setelah pencalonan baru itu dilakukan, nggak mungkin ya? Wah, apalagi kan, setelah pencalonan ya sulit ya. Karena kan dia mikir, nanti udah capek-capek bikin-bikin, terakhir nggak lolos lagi gitu kan. Benar. Gitu ya, serba salah gitu ya. Oke Mas, ini aku mau nanya juga ya. Nanti habis ini Senina bisa kami nanya ya. Seringkali di masyarakat ya, ini masih ada anggapan kalau calonnya belum ngasih duit, berarti dia nggak serius gitu.
nggak ada istilahnya apa namanya, ngasih duit berapa gitu. Berarti dia nggak serius gitu. Gimana mau ini gitu. Ini apa yang Mas William ini sampaikan akan saya potong pendek nanti supaya menjadi seruan juga untuk para pemilih. Yang mendengar kira-kira mungkin dia orang muda, kebanyakan sih kemungkinan adalah orang-orang tua. Apa yang Mas William mau sampaikan untuk warga, ya warga Indonesia juga kan, warga Karo adalah warga Indonesia juga. Silakan. Iya, pertama saya ingin mencoba mengerti kepada masyarakat kenapa menerima uang tersebut. Kalau menurut saya banyak masyarakat memutuskan untuk gua ambil aja duitnya, karena dia selama ini merasa ditinggalkan oleh si calon kepala daerahnya kalau calon kepala daerahnya itu jadi. Jadi daripada gua nggak dapat apa-apa, mendingan gua terima aja uangnya. Gitu. Itu adalah bentuk kekecewaan sebenarnya ketika masyarakat akhirnya bersifat pragmatis menerima uang karena ia tahu bahwa setelah terjadi pelantikan, dilantik, bekerja, pasti nasib mereka begitu-begitu saja, tidak berubah. Jadi daripada gue nggak dapat apa-apa, gue terima aja uangnya. Nah itu suatu kekecewaan dari masyarakat yang harus kita tangkap. Ya. Tapi untuk para masyarakat Karo dan semuanya, kita harus sadar bahwa kalau itu terus kita lakukan, kalau itu terus kita lestarikan budaya politik uang seperti itu, menerima uang dari si calon kepala daerah, kita harus berpikir, si calon kepala daerah ini gajinya berapa? Apakah akan balik modal kalau dia misalnya memberikan uang, misalnya nggak tahu di Karo ini berapa pasarannya, misalnya 150.000 per kepala. Kalau misalnya dia harus terpilih dengan suara berapa ya? Kalau di Karo berapa? Mungkin 50.000 misalnya. Itu 50.000 misalnya dikali, kan dia artinya menyebar uang nggak cukup 50.000 orang, harus sebar ke 150.000 orang kan. Karena walaupun disebar uangnya belum tentu dipilih. Jadi untuk aman, setidaknya misalnya harus terpilih 50.000 suara, dia harus 3 kali lipat nyebar uangnya. Misalnya 50.000 berarti dia harus menyebar uang 150.000 orang agar nanti kalau suaranya menyusut ya sampailah angka minimal 50.000. Nah kalau kita sadar secara rasional itu kita hitung-hitung dan kita menemukan angka yang sangat besar, miliaran rupiah, angka yang sangat gemuk, kita hitung dengan gajinya per bulan dan itu tidak cukup, masyarakat harus tanya, dia cara balik modalnya seperti apa? Gitu. Itu yang harus ditanyakan ulang oleh masyarakat. Kalau sudah pikirannya adalah mencari uang-uang tambahan, carinya adalah cara bagaimana membalikan modal, pada akhirnya adalah tidak akan terjadi perubahan nasib masyarakat gitu, tidak akan terjadi pembangunan, tidak akan ada lagi harapan untuk suatu kota itu sejahtera, karena pada akhirnya ya nasib suatu kota, kabupaten itu akan begitu-begitu saja kalau misalnya politik uang itu terus merajalela seperti itu. Oke, thank you Mas William. Silakan pada mau nanya, silakan. Selamat pagi menjelang siang dulu. Ya. Tadi menarik saya dengar cerita-ceritanya William tadi. Gimana ya? Sedikit saya mau cerita tentang Kabupaten Karo. Kabupaten Karo itu pemilihnya itu berkisar hampir 500.000 orang. Jadi dia itu ada berkisar 20 kecamatan di sana. Jadi APBD-nya itu tadi kayak si Mas Boy tadi bilang itu berkisar hampir 2 triliunan. Jadi kita di sana itu hampir mulai saya itu hidup tahun 79 sampai dengan hari ini kualitas pemimpin-pemimpin daerah itu ya memang begitu-begitu saja. Jadi saya mau tanya nih ke William, di usia yang 24 tahun ini, itu kan seharusnya itu kan kalau saya dulu tuh udah kawin, anak 1 gitu. Jadi kan nggak ada mikir kan ibaratnya kan untuk masuk ke dalam politik itu kan belum ada.
Belum ada niat untuk ke situ. Kenapa? Karena dalam pemikirannya itu masih cari duit. Itu intinya. Yang kedua, saya pribadi itu cukup intens mengikuti William, walaupun daerah saya itu satu di ujung, satu di setengah ini. Saya cukup intens memperhatikan William gerak-geriknya di DPRD DKI Jakarta. Kenapa? Mungkin patron ya di kita anak muda. Jadi saya bisa dikatakan masih muda karena masih umur 42 tahun gitu ya, masih muda. Jadi yang mau saya tanyakan ke William nih, apa sih motivasi di umur 20 tahun ini masuk ke politik? Apa nggak takut ditembak? Karena sederhananya begitu. Sederhananya begitu. Karena apa? Vokalnya itu luar biasa kalau menurut saya pribadi. Kalau orang-orang penilaian orang itu kan masing-masing itu berbeda. Tapi kalau untuk saya pribadi, di usia yang 24 tahun ini, yang ibaratnya lebih enak ke gym, nge-klub, dan sebagainya, itu kenapa sih masuk politik? Yang pertama. Yang kedua, seorang William itu setelah masuk ke PSI, duduk di DPRD DKI, rencana ke depannya itu seperti apa sih? Masa nggak punya angan-angan sih untuk ke depannya? Kira-kira begitu. Dengan langkah-langkah yang langkah-langkah bidak-bidak caturnya yang udah dilakuin selama 1 tahun lebih nih ya. 1 tahun lebih nih, kira-kira ke depannya itu mau jadi apa sih? Apa mau jadi gubernur DKI? Kira-kira sederhananya begitu. Kan begitu ya kira-kira. Sekian dulu, nanti saya tanya lagi. Ya, oke. Yang pertama, kenapa masuk ke politik? Kalau menurut saya adalah itu takdir ya. Kenapa? Karena sejak SMA itu memang saya suka sekali dengan politik. Saya itu setiap hari biasanya setelah istirahat jam makan siang itu biasanya ke perpustakaan baca koran. Ya, baca koran Kompas, tiap hari Senin baca majalah Tempo. Jadi dari situ tertarik sekali dengan dunia politik. Nah, setelah SMA masuk ke UI, ambilnya Fakultas Hukum Tata Negara. Ambil Hukum Tata Negara, belajar Undang-Undang Dasar, aktif juga di organisasi kampus, sempat jadi anggota kongres, lalu menjadi ketua Mahkamah Mahasiswa di sana. Kecintaan saya kepada bidang politik, semua yang berbau dengan kenegaraan ya, hukum tata negara, ilmu negara, politik, itu saya senang sekali lah, itu passion kalau kita bisa bilang begitu. Awalnya tidak ada niatan untuk apa, wah saya ingin mengubah negara, ingin mengubah suatu sistem, ingin memberantas korupsi, enggak. Tapi karena memang punya kecintaan terhadap ilmunya, punya kecintaan terhadap ilmu penyelenggaraan negara. Nah, akhirnya karena memang menurut saya sudah takdir ya, saya sebenarnya ingin menjadi hakim waktu itu, tapi pendaftaran hakim itu ditutup karena saya lewat tahun kelulusannya, saya lulus 5 tahun. Nah, ketika lulus 5 tahun itu yang dibuka pendaftaran caleg gitu. Pendaftaran caleg waktu itu kan pas sekali. Akhirnya saya memutuskan untuk nyalek dari PSI. Gitu. Kenapa PSI? Karena waktu itu ada beberapa partai ya, Partai Perindo juga buka, Partai Nasdem kalau nggak salah buka juga deh untuk pendaftaran secara terbuka. Tapi kebetulan waktu itu teman saya ngajak saya ke PSI, gitu. Ngajak saya ke diskusi publik dari PSI, dan saya lihat, oh ternyata ada rekrutmen caleg, terus pakai juri independen. Jadi saya tertarik banget, akhirnya nyalek, dapat nomor urut, kampanye, terpilih. Jadi kalau menurut saya ini suatu takdir yang saya harus jalani, gitu ya. Dan memang sudah punya kecintaan terhadap ilmunya. Yang kedua tadi soal ambisi politik, kalau bisa dibilang begitu. Saat ini saya sebenarnya tidak punya ambisi yang terlalu besar ya, artinya ingin menjadi gubernur atau apa. Saya orangnya sangat percaya dengan takdir. Karena sebagaimanapun kita berencana, kita akhirnya yang terjadi adalah takdir yang ditentukan oleh Tuhan lah, gitu. Dan politik itu kan soal kesempatan, dan kita jangan berencana yang terlalu, kalau menurut saya jangan terlalu rigid ya. Kita harus sangat peka dengan kesempatan, selalu melihat survei, selalu melihat kesempatan yang terbuka seperti apa.
Tapi memang menurut saya kalau dalam bidang politik itu kita harus masuk ke eksekutif. Entah itu jadi bupati, wali kota, gubernur. Kenapa? Karena di eksekutif itu kita bisa meninggalkan, kalau menurut saya, legacy. Ya. Legacy suatu kota dari yang buruk jadi bagus, ya kan? Ada legacy kita yang ditinggali, sehingga menurut saya memang kalau ingin punya karir politik yang lengkap, harus masuk ke eksekutif juga. Entah itu jadi wali kota, bupati, dan lain sebagainya. Dan saya juga berharap ya tentunya nanti suatu saat saya bisa masuk ke ranah eksekutif, entah itu jadi wali kota, bupati, agar bisa benar-benar melakukan pembangunan dalam suatu kota. Karena kan saya sebagai legislatif kan terbatas sekali. Saya hanya punya kewenangan dalam penganggaran, pengawasan, dan membuat peraturan yang benar-benar mensejahterakan masyarakat, yang benar-benar ngurusin warga, yang benar-benar membangun suatu kota kan pasti kan kepala daerahnya. DPRD dalam hal itu kan hanya mendampingi kepala daerah dalam proses pembangunan kan. Seperti itu, Bang. Berlanjut nih kira-kira. Maaf ya Pak moderatornya. Jadi tadi William ada bilang tadi itu kita itu kalau udah masuk ke politik pasti ibaratnya sedikit banyaknya kalau kita mau ninggalin legacy itu harus ke eksekutif gitu kira-kira ya. Jadi kalau saya boleh tahu nih, kalau mau jadi eksekutif di mana sih? Gimana ya? Menurut saya untuk menjadi seorang eksekutif secara politis ya, kita harus yang pertama melakukan survei basis kita di kota tersebut. Apakah memang kita kalau misalnya mencalonkan diri akan terpilih atau tidak. Kita harus cek berapa banyak elektabilitas kita dalam kota tersebut, daerah tersebut gitu ya. Kita punya program yang bagus, punya pengalaman yang sangat banyak, punya integritas yang kuat, tapi sekali lagi karena ini demokrasi, kalau kita tidak punya angka elektabilitas yang cukup tinggi dalam suatu kota, ya akhirnya sia-sia gitu. Jadi sebelum memilih kota atau daerah yang kita ingin bangun, kita juga harus sadar berapa besar elektabilitas kita dalam kota atau daerah tersebut. Ya. Itu menurut saya yang paling penting. Yang kedua, kita kalau misalnya sudah berafiliasi dengan partai politik tertentu, misalnya ada misalnya saya PSI, ya kita juga harus melihat gitu. PSI itu di sana seperti apa pandangannya, partai politik pilihan kita itu seperti apa, berapa banyak kursi DPRD yang kita harus tambah untuk mencalonkan diri. Misalnya di DKI Jakarta ada 8 kursi. Untuk mencalonkan diri sebagai gubernur 22 kursi, artinya 22 kurang 8. Nah, itu bagaimana mencapai angka 22 itu, tapi kan kita karena punya partai politik, artinya kan istilahnya 8 sudah di tangan lah, tinggal bagaimana menambahnya. Kita juga harus menghitung-hitung apakah kita lebih cocok jadi wali kota atau wakil wali kota. Yang terakhir adalah kalau bisa jangan melawan petahana. Gitu. Karena menurut saya kalau melawan petahana itu pasti jauh lebih sulit. Karena petahana itu kan mereka punya privilege, sudah ada pembangunan di kotanya, lalu dalam berkampanye juga posisinya adalah wali kota, pasti orang punya pandangan yang jauh lebih berbeda. Apalagi sekarang masa pandemi COVID-19 ya. Sembako, bantuan sosial itu kan semua diberikan oleh si kepala daerah. Jadi kalau menurut saya, kalau mau lebih besar peluang menangnya, kalau bisa jangan melawan petahana. Gitu. Kira-kira itulah kalau secara politis ya. Satu lagi. Ya. Tentu dengan 1 tahun lebih ini, 2 tahun ya. Setelah jadi dalam tanda kutip anggota DPRD DKI ini dengan usia muda,
Karena kenapa saya nanti bertanya ini? Karena banyak anak-anak muda di Kabupaten Karo itu orangnya pinter-pinter, orangnya hebat-hebat. Itu harus saya akui. Orangnya ibaratnya mau berkorban untuk sesuatu gitu kira-kira. Tapi yang membuat itu kadang-kadang dia nggak berani untuk maju itu ada dua hal yang paling dasarnya. Satu, dia takut, kadar PD-nya itu kurang. Yang kedua, kita di suku Karo itu ada istilah itu kalau yang muda itu kurang dihargai. Mereka masih takutnya seperti itu. Mungkin di diri ya gitu kira-kira itu juga. Jadi saya mau tanya yang ini, kira-kira ada nggak wejangan untuk anak-anak muda Kabupaten Karo, terlebih-lebih yang bergerak ini di luar di Pulau Jawa pada khususnya, karena banyak juga yang luar negeri. Mungkin mereka juga ada nonton yang beginian, karena saya udah bagikan juga tadi. Mungkin teman-teman yang di Facebook dan Instagram nanti bisa lihat, ada nggak wejangan untuk kami anak-anak muda Kabupaten Karo yang ibaratnya bisa kami jadikan patron, jadikan semangat pemicu untuk 5 tahun yang akan datang atau 10 tahun yang akan datang. Terima kasih. Memandang sebelah mata anak muda itu kan suatu fenomena yang biasa terjadi ya. Juga terjadi kepada saya pas pencalekan, siapa yang percaya kepada anak muda umur 22 tahun ya kan. Pasti dianggap tidak punya pengalaman, sembrono dan lain sebagainya. Tapi kita harus juga melihat sejarah ya, artinya pasti suatu perubahan, suatu bangsa yang benar-benar momentum krusialnya itu pasti adalah dimotori utamanya oleh anak muda. Misalnya pada saat kita zaman kemerdekaan, semuanya anak-anak muda. Bung Hatta, Bung Karno, Bung Hatta bahkan waktu itu di Belanda umurnya masih sangat-sangat muda, masih 20-an kalau saya nggak salah. Lalu Bung Karno, founding fathers kita itu umurnya sangat-sangat muda. Dan kita ingat juga waktu itu ada debat ya antara kaum golongan tua dan golongan muda yang berhasil menangkap momentum kemerdekaan itu, yang menculik Soekarno dan Hatta itu adalah kaum muda untuk mengambil momentum kemerdekaan. Karena waktu itu Jepang dibom oleh Amerika. Nah, jadi anak muda itu sangat lekat sekali dengan yang namanya perubahan. Misalnya lagi di Timur Tengah ada yang namanya Arab Spring, di Tunisia, di Libya misalnya. Itu perubahan-perubahan dari pemimpin yang diktator ke pemimpin yang lebih demokratis itu dimotori juga oleh anak muda. Lalu zaman reformasi juga dimotori oleh anak muda. Sekarang Undang-Undang Omnibus Law yang turun ke jalan adalah anak-anak muda juga. Jadi anak-anak muda itu adalah suatu syarat mutlak jika ingin melakukan perubahan. Jadi kita sebagai anak muda jangan minder, justru kita harus melihat diri kita dengan seimbang. Bahwa diri kita ini, ya walaupun kita kurang pengalaman, kita kadang-kadang action dulu baru mikir, tapi kita juga harus ingat bahwa seringkali dan menurut saya selalu bahwa perubahan itu dimotori oleh anak muda. Dan itulah peran kita dalam sejarah. Jadi saya percaya juga bahwa di Kabupaten Karo itu berubah pasti karena gerakan dari anak-anak muda. Nah, tapi memang kita harus menerima wejangan, bimbingan dari generasi yang lebih tua dari kita. Karena mau bagaimanapun mereka punya pengalaman yang jauh lebih banyak dan kita harus mendapatkan tuntunan, bimbingan. Dan yang terakhir, satu hal yang menjadi barang mewah bagi anak muda adalah idealisme. Itu adalah suatu barang mewah yang tidak dimiliki oleh banyak orang selain generasi muda. Nah, menurut saya ini yang harus dijaga ya, idealisme. Karena kita anak muda misalnya belum punya tanggungan, belum punya dosa masa lalu, belum punya beban yang banyak, sehingga perubahan itu bisa dilakukan dengan cepat, gitu ya. Dan idealisme itu terus bisa dijaga.
Jadi kalau menurut saya ada 3 ya. Pertama itu perbanyak ilmu makin banyak makin bagus. Yang kedua keberanian, berani untuk menerapkan ilmu yang kita punya. Yang ketiga adalah idealisme, di mana kita harus tahu nih kapan kita harus ngerem, kapan kita harus menjaga integritas kita, agar yang kita lakukan, perubahan yang kita lakukan itu tidak keluar dari jalur yang semestinya. Seperti itu. Oke, udah cukup, Al. Siap. Ya, ini terakhir ya, udah hampir 1 jam nanti waktu William habis banyak. Yang terakhir ini di komen ada nanya nih, masih kekeh dengan gimana kalau kita tetap terima uangnya, kita pilih sesuai hati nurani. Nah, ini ada bedanya nggak William dengan dari awal menolak dan tetap pilih dengan hati nurani, tapi ada yang menerima tapi tetap pilih hati nurani. Ada bedanya nggak sih efeknya? Kita kalau menurut saya, kalau kita menerima uang tersebut, artinya kita adalah bagian dari masalahnya. Gitu. Kalau kita menerima uang tersebut, artinya kan kita adalah bagian dari masalah itu. Dan kalau semuanya berpikir seperti itu, pada akhirnya politik uang tidak selesai juga. Jadi kalau menurut saya, jauh lebih baik kita tidak terima uangnya, kita bersih dari transaksi politik uang, dan semakin lama, semakin hari, politik uang masih bisa dikurangi, dan akhirnya mungkin suatu saat bisa bersih, dan pemimpin-pemimpin baru yang berintegritas, yang punya concern yang baik terhadap kotanya itu bisa tumbuh. Jadi menurut saya jangan terima. Kalau kita terima terus, dan 100.000 orang misalnya berpikir seperti itu, ya politik uang tidak akan berubah. Gitu. Oke. Thank you banget William. Itu tadi quote terakhir, nanti saya potong, saya sebarin semua. Terima kasih untuk waktunya. Sukses buat William. Siap. Tapi ini mumpung gabung ya. Boleh sedikit Omnibus Law, tanggapannya apa William? Sedikit aja. Jeleknya aja gitu deh. Iya. Karena gue nggak sempat baca 900 halaman. Nah itu juga. Kalau menurut saya yang menjadi masalah sekarang adalah mana draft yang final. Ada yang mengatakan 900 halaman, ada yang 1.200 halaman, ada yang terakhir 1.500, 1.050-an. Waduh. Jadi ada 3 versi, dan yang versi ketiga ini belum final, belum diupload di websitenya DPR sama Presiden, di websitenya Kementerian Sekretariat Negara atau Kementerian Hukum dan HAM lah gitu. Jadi kalau menurut saya ini ada semacam cacat prosedural gitu. Kok sudah disepakati, saya nggak kata sah ya, disahkan ya, karena kalau disahkan itu kan artinya sudah ada nomor, sudah dimasuk ke lembaga negara. Sudah disepakati oleh seluruh anggota DPR, tapi kok draftnya masih berubah-ubah gitu. Mungkin ada klausul 7 hari itu. Kalau nggak salah saya ada klausul 7 hari setelah adanya kesepakatan dari DPR tetap masih bisa berubah. Nah, kalau menurut saya tetap harus ada sikap kita yang benar sekarang menurut saya adalah mendesak DPR RI dan juga eksekutif pemerintah untuk segera merilis draft yang final RUU Cipta Kerja tersebut agar perdebatan kita jadi masuk akal gitu. Kalau kita debatin sekarang, nggak taunya bukan suatu draft yang final, akhirnya perdebatan kita sia-sia gitu. Jadi posisi kita sekarang adalah mendesak agar RUU Cipta Kerja tersebut dipublikasikan, segera dipublikasikan, agar kita bisa mengkuliti, mengkaji undang-undang tersebut dengan baik dan tidak berubah-ubah, dan bisa mempersiapkan diri untuk misalnya masuk ke judicial review di Mahkamah Konstitusi gitu. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya sekali lagi William. Sukses. Oke, makasih Bang. Selamat buat untuk karirnya. Sukses di Kabupaten Karo. Oke. Amin.